Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tema baru, yaitu tema 7. Kebersamaan tetap dengan Butuwi, yaitu muatan matematika. Subtema 1 dan 2. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Bu Guru akan memberikan materi yang baru. Tentang apa ya? Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Anak-anakku tentu sering sekali senang berbagi dengan teman, saudara, ataupun sahabat kalian. Hari ini berkaitan dengan itu anak-anak. Jadi, seperti apa materinya? Baik, di sini ada gambar donat. Di sebelah kanan Bu Guru ada gambar donat. Di gambar donat ini, seperti kalian ingin berbagi dengan temanmu. Jadi donat tersebut Bu Guru minta untuk dipotong, dibagi menjadi 2 bagian. Sudah? Setelah terbagi seperti apa hasilnya? Perhatikan gambar yang sebelah kanan. Dan kemudian perhatikan gambar sebelah kiri anak-anak. Pada gambar sebelah kanan, bagaimana hasilnya? Sebelah kiri, kira-kira yang cocok dengan cara berbagi yang baik seperti yang mana? Betul, yang sebelah kanan anak-anak. Seperti itu juga yang akan Bu Guru informasikan atau beritahukan hari ini materinya tentang pecahan. Jadi, ketika kita berbagi, ketika kita membagi sesuatu harus sama besar. Baik, yang sebelah kiri Bu Guru hilangkan ya, kita ke sebelah kanan. Jadi gambar donat yang sebelah kanan ini, yaitu gambar donat yang akan Bu Guru ajarkan atau Bu Guru sampaikan tentang materi pecahan berikut ini. Baik, sekarang lihat donat yang sudah terbagi dengan sama besar atau adil ini disebut pecahan. Jadi materi kita hari ini adalah berkaitan dengan pecahan anak-anak. Setiap bagian yang ada di donat tadi itu mempunyai nilai. Berapa nilainya? Nilainya adalah setengah. Jadi masing-masing bagian dari donat itu adalah nilainya setengah. Kenapa kok bisa dapat setengah, Bu? Ingat, Bu Guru sampaikan, perhatikan ada tulisan di bawah. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Jadi, kenapa donat tadi dinyatakan dengan setengah? Karena satu bagian dari keseluruhannya ada 2, makanya ada separohnya atau setengahnya. Begitu anak-anak. Terus bagaimana coba? Ketika kita diminta untuk menuliskannya, kalau tadi setengah membacanya, kalau menuliskannya bagaimana? Setengah ketika dituliskan, seperti yang Bu Guru tampilkan, setengah itu dituliskan 1/2. Membacanya juga sama, 1/2 atau setengah. Seperti itu anak-anakku, jadi setengah, cara membacanya dan menuliskannya sudah bisa. Kita lanjutkan. Baik, ada gambar yang menyatakan pecahan selain gambar donat tadi anak-anak. Jadi ada apa? Gambar pertama ada gambar yang sudah Bu Guru tampilkan, kemudian gambar kedua juga sudah. Ini 2 gambar ini sama-sama menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Sekarang berikutnya, bagaimana kalau itu berasal dari bangun datar? Ingat kita sudah pernah belajar bangun datar ya. Bu Guru akan menampilkan salah satu bangun datar. Gambar bangun datar tersebut sudah terbagi menjadi 2 bagian dengan menggunakan garis putus-putus. Namun belum menyatakan pecahan setengah. Kenapa? Karena ada yang kurang. Bagaimana biar menyatakan pecahan setengah? Caranya dengan seperti ini anak-anak, yaitu dengan mengarsir 1 bagian saja. Oke, coba dipahami, diingat. Jadi gambar bangun datar agar bisa menyatakan sebuah pecahan dengan mengarsir atau memberi garis atau memberi warna yang berbeda pada bagian itu saja. Pada satu bagian itu saja. Selain pecahan setengah, ternyata anak-anakku kita masih ada 2 pecahan. Pecahan apa? Yang berikutnya adalah pecahan sepertiga. Oke, sebelum Bu Guru melanjutkan pecahan sepertiga seperti apa? Seperti tadi, kita punya donat, sekarang Siti punya puding. Perhatikan gambar puding yang dimiliki Siti. Siti ingin memakan atau mendapatkan sepertiganya saja. Bagaimana cara Siti memotongnya agar semua bagian sama besar? Ingat, pecahan itu harus punya nilai yang sama besar. Jadi bagaimana caranya? Dengan memotong menjadi 3 bagian.
Baik, perhatikan gambar Siti setelah selesai memotong. Ternyata setiap bagian seperti tadi, gambar donat masing-masing punya nilai 1/3. Jadi, setiap bagian puding yang dipotong Siti punya nilai 1/3 atau 1/3. Bagaimana cara menuliskannya? Seperti ini. Cara menuliskannya ada 1/3. Cara membacanya juga sama, 1/3 atau 1/3. Berikutnya, kalau tadi gambar bangun datar untuk menyatakan setengah, sekarang Bu Guru langsung menampilkan gambar bangun datar yang sudah Bu Guru arsir dan menyatakan pecahan 1/3. Seperti ini anak-anak. Sudah Bu Guru arsir, sudah Bu Guru beri tanda garis untuk menyatakan pecahan tersebut adalah 1/3 atau 1/3 bagian dari keseluruhan. Ada 3 bagian, tapi yang diarsir hanya 1. Makanya pecahan tersebut, bangun datar tersebut menyatakan pecahan 1/3. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk pecahan yang berikutnya atau pecahan yang ketiga, yaitu 1/4. Kalau tadi kita sudah makan donat, makan puding, hari ini masih ada, yaitu pizza. Pizza ini Bu Guru ingin kalian memotongnya menjadi 4 bagian. Seperti apa ya? Seperti ini anak-anak. Jadi potongan pizza yang menjadi 4 bagian seperti ini. Sama seperti tadi, setiap bagian punya nilai. Karena dipotong menjadi 4, makanya setiap bagian punya nilai 1/4 atau 1/4. Bagaimana cara menuliskannya? Seperti yang tadi Bu Guru sudah pasti yakin kalian sudah bisa menuliskannya karena sudah 2 pecahan. Seperti yang Bu Guru tampilkan di sini, cara menulis dan membaca pecahan 1/4 atau 1/4 seperti berikut ini, yaitu 1/4 atau membacanya 1/4. Itu tadi anak-anak yang tentang materi pecahan. Oh iya, masih ada satu lagi. Bangun datar tadi sudah ada setengah, 1/3, sekarang bangun datar yang 1/4. Bu Guru langsung menampilkan bangun datar yang sudah Bu Guru arsir seperti 1/3 tadi. Sudah dilihat diamati? Seperti ini ya, ingat yang diarsir hanya 1 bagian saja. Karena yang menyatakan pecahannya 1/4 berarti yang diarsir hanya 1 bagian saja. Oke anak-anak, ternyata selain kue, bangun datar yang tadi kalian sudah lihat, yang sudah Bu Guru beritahukan, itu ternyata masih ada yang bisa menyatakan pecahan selain gambar-gambar itu. Ada gambar apa saja? Perhatikan berikut yang Bu Guru tampilkan, ada 2 gambar burung. Di sana ada gambar burung berwarna kuning dan merah. Pertanyaan Bu Dwi, pecahan yang menyatakan burung kuning dari kawanan burung tersebut. Perhatikan burungnya ada berapa? Betul, ada 2. Yang kuning ada berapa? Betul, 1. Karena yang menyatakan banyaknya burung kuning berarti 1. Dari keseluruhannya berapa tadi? 2. Betul, berarti 1/2 atau setengah. Baik, berikutnya adalah gambar kue yang sedang dimakan. Udah mau dimakan. Sudah dimakan tikus. Perhatikan sudah? Oke, yang diberi tanda silang tadi itu artinya sudah habis termakan tikus. Itu artinya pecahan yang menyatakan banyaknya roti yang dimakan tikus berapa? 1. Tapi karena dari keseluruhannya jumlahnya rotinya tadinya 3, makanya pecahannya yaitu 1/3. Oke, semakin hebat. Bu Guru yakin kalian sudah bisa. Sekarang yang terakhir yaitu ada gambar. Perhatikan di depan Bu Guru ada gambar 4 anak, 4 siswa yang sedang duduk. Di sana ada 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana cara menyatakan pecahan banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa tersebut? Betul anak-anak, karena siswa perempuan hanya 1, makanya 1 dari keseluruhan anak tadi berapa? 4, makanya 1/4 atau 1/4. Baik anak-anak, itu tadi banyak sekali contoh yang sudah Bu Guru tampilkan. Ada satu yang ingin Bu Guru sampaikan, yaitu tentang istilah dalam pecahan, yaitu yang Bu Guru tampilkan di atas Bu Guru. Ini harus kalian pahami, ternyata pecahan itu punya istilah. Ada pembilang, itu berarti letaknya di atas.
ada penyebut, berarti itu letaknya di bawah. Jadi pecahan itu punya pembilang dan penyebut. Begitu tadi anak-anakku, materi kita hari ini yaitu tentang pecahan. Pecahan berarti berbagi harus sama besar, memotong, membagi harus sama besar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Belajar kita matematika untuk tema 7 sudah selesai, subtema 1 dan 2. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku, marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Dwi cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.